Kalau yakin ke Allah, tenang saja. Gimana ya, BBM mau naik, nanti barang-barang harga jadi naik, kemudian nanti gimana keperluan naik, ada Allah. Dah cukup gitu. Belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Kenapa sengsaranya dari sekarang? Ya, bagaimana kalau nanti naik? Dengar ya, dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Nanti besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Zaman BBM murah yang ngasih rezeki siapa? Zaman BBM naik yang ngasih rezeki siapa? Terus apa masalahnya? Masalahnya enggak yakin ke Allah. Benar? Kasihan yang ngobrol. Kenapa diem katanya? Kan udah dibilangin ibu, saya itu kata guru AA kalau lagi ceramah ada yang ngobrol, AA harus diam. Kenapa? Siapa tahu obrolannya penting. Kalau saya ngomong terus ngeganggu yang ngobrol. Lama-lama yang ngobrolnya lihat ke saya. Jadi diam jangan ya. Kecuali lebih penting dari ilmu ini, silakan. Ini mengulang. Jadi kalau orang seperti Ramadan terus merasa dilihat Allah, apa hasilnya? Satu, susah maksiat. Orang maksiat itu gara-gara dia tidak yakin dilihat oleh Allah. Ibu banyak ngobrol itu gara-gara tidak yakin Allah mendengarkan, malaikat mencatat, itu artinya kurang iman, kurang takwa. Kalau orang kuat iman, bicaranya tuh hati-hati, tidak sembarangan celetak-celetuk, tidak sembarang komentar, tidak sembarang diceritakan, tidak sembarang dibahas, tidak sembarang ditanyakan. Kenapa? Karena setiap perkataan pasti didengar Allah. Enak. Jadi kalau orang yakin Allah melihat, ya kayak Ramadan kemarin, susah bukanya, mau ngambek juga. Ramadan nanti 1 Syawal. Orang yang merasa Allah selalu melihatnya, dia susah maksiat. Tidak ada tempat untuk maksiat. Kalau orang tergelincir berbuat dosa, pasti lagi nggak ingat Allah. Benar? 2. Apa ciri orang yang selalu merasa dilihat Allah? Mudah untuk jadi ikhlas. Kenapa kita ribet dengan dilihat orang, dinilai orang, sedang Allah sudah melihat kita? Orang mau tahu, orang mau tidak tahu, sama saja. Allah pasti jawab. Orang mau lihat, orang tidak lihat, sama. Allah pasti lihat, ya. Ini saya kenapa katanya aja di emosi begini. Coba perhatikan pertanyaannya. Orang tahu, orang tidak tahu, sama atau tidak? Sama. Allah tahu. Astagfirullahaladzim. Kenapa jamaah ini jadi gini? Coba
Orang lihat, orang tidak lihat, sama atau tidak? Beda. Astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Ini gara-gara ibu sih, jadi saya jadi lucu begini. Astagfirullahaladzim. Sama hadirin. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Tuhan kita siapa? Allah. Kenapa kita harus ribet dengan orang? Orang tuh gak bisa ngasih apa-apa tanpa izin Allah, gak bisa. Orang bisa ngasih pahala, enggak, kecuali dalam perhitungan orang yang bangkrut. Dia zolim, di dunia tidak minta maaf, di akhirat bayar oleh pahala dia. Bukan dia yang ngasih pahala, tapi Allah ngasih pahala lewat dia karena dia tidak mau tobat. Orang yang yakin Allah Maha melihat, enggak ribet. Orang mau berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan kita. Enggak sibuk ingin diakui orang. Tidak sibuk sakit hati. Menurut saya orang itu tidak tahu ini tidak tahu syukur. Kenapa Bu? Dia tidak tahu terima kasih. Bukan dia yang tidak tahu terima kasih, ibu yang enggak ikhlas. Kalau nyebut orang tidak tahu terima kasih, artinya kita pengen diterima kasihin oleh dia. Kalau orang sudah sibuk dengan penilaian Allah, udah nggak ada masalah, anteng saja. Allah lihat kok, pasti Allah dicatat, mencatat, dan pasti ada balasannya. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Lampunya dimatikan, gak apa-apa mereka lampu, ya gak apa-apa ya. Disedekahkan aja HP-nya. Nah ini dicatat nih, nggak usah ya Pak. Dengar, astaga. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Perlukah kita selalu ingin diketahui orang? Jawab. Mau ngapain? Allah udah lihat kok. Wa kafa billahi syahida. Cukup. Makanya orang ikhlas tuh bahasa sederhananya begini: tidak memerlukan saksi yang lain untuk berbuat kebaikan, cukup Allah. Ini Ramadan tuh harusnya begitu. Jadi ibu berbuat baik ke suami, tapi suami tidak tahu ini ibu yang berbuat baik, perlu dijelaskan tidak? Tenang aja, nanti Allah membuat tahu. Memang ada kalanya nanya, ini siapa yang ngerapikan? Ya kalau ditanya ya tinggal jawab. Tapi udah dirapikan rumah, udah beberes, nggak ada ucapan terima kasih. Malah kenapa ini? Kok ujungnya nggak bersih? Yang besar tidak dihargai, yang kecil diungkit-ungkit. Sakit hati jangan. Sakit hati jangan. Kira-kira kalau sakit hati urusan jadi beres atau nambah? Terus mau ngapain sakit hati? Kita udah ngeberesin serumah, pojoknya kelewat. Ini pojok masih kotor, gak bener banget sih. Tinggal beresin aja. Sudah dibereskan, tidak berterima kasih. Bagaimana? Kita udah capek beres-beres, nggak ada sepatah kata pun ucapan terima kasih. Bagaimana? Kenapa jadi rewel begini? Istighfar, kena gini. Shh, dengerin. Kita udah berbuat yang terbaik.
tapi tidak diterima kasihi, bagaimana? Nggak apa-apa. Orang yang sakit hati pasti kurang ikhlas, lebih mengharapkan terima kasih orang. Padahal orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, dua-duanya adalah ujian. Orang berterima kasih itu ujian dari Allah. Duh, ibu hebat ya. Siapa dulu ada pahalanya, dak ujub. Orang tidak berterima kasih, izin Allah. Sebetulnya yang membuat kita bisa lebih terlatih ikhlas yang mana? Yang berterima kasih, yang tidak terima kasih. Tidak berterima kasih itu perbuatan kurang baik. Tetapi gini, kalau orang berbuat baik ke kita, kita harus berterima kasih. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang, jangan nunggu orang berterima kasih. Terserah Allah, dibuat berterima kasih atau tidak, dua-duanya ujian bagi kita. Ketika dia berterima kasih, ujian, kita jadi ujub tidak. Kan ada yang jadi ujub, Bu terima kasih ya, siapa dulu dong. Kalau nggak ada saya nggak bisa hapus. Kalau diucapkan terima kasih, alhamdulillah ibu, makasih ibu baik sekali, alhamdulillah, semuanya karunia Allah. Ya, doakan. Dah cukup, nggak usah nebeng beken maksud. Kalau orang tidak berterima kasih, ini Allah juga yang menguji. Ya udah nggak apa-apa. Pelajaran supaya kalau nanti ada orang berbuat baik, kita harus berterima kasih. Istighfar. Jangan-jangan selama ini kita ngarep-ngarep orang berterima kasih. Ini kepada kesepuhan, aki-aki dan nenek-nenek ya. Udah jangan ngarep-ngarep anak berterima kasih. Ngedidik anak untuk jadi anak tahu terima kasih bagus. Ngedidik anak supaya bisa syukur bagus. Tapi itu ilmu yang harus disampaikan, cuma hati jangan ngarep-ngarep, sakit nanti. Anak beli HP nggak usah pengen dikasih. Anak punya gaji nggak usah pengen dikasih. Emang sunat Tuanya seujiannya begitu ya, orang tua bekerja habis-habisan dapat uang untuk anak, anak dapat uang enggak kepikir untuk kita ya, kecuali sedikit. Jangan ngarap-ngarap dikasih, nanti sakit hati. Jangan ngarap-ngarap dibeliin tas, ditraktir, dibeliin rumah, udah jangan. Nanti nyiksa. Dan ngarap-ngarap juga kalau Allah nggak ngasih nggak akan dapat. Betul? Ini wajahnya wajah menjiwai. Mambuknya. Ini juga lelaki sejati. Udah nggak usah ngarap. Maaf, nggak usah. Lakukan aja yang terbaik jadi lelaki. Lakukan, lupakan. Lakukan. Mungkinkah Allah tidak melihat yang kita lakukan? Mungkinkah Allah lupa ngebales? Jawab. Mungkinkah ketukar balasannya? Ada yang ngalangin? Ada yang mencegah? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Tidak mungkin. Jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Allah nggak suka. Kalau kita ngarap-ngarap dari makhluk, Allah tahu isi hati kita. Allah akan bikin hati kita jadi sempit, jadi luka, jadi sedih, jadi marah karena ngarep-ngarep. Padahal semua nikmat milik siapa? Wa ma bikum min nikmatin wa min Allah. Surat apa itu ya? Ada yang ingat tidak?
Astagfirullahaladzim. Harusnya saya nggak nanya ya. Pas bicara gini langsung ingat Ustadz Adi Hidayat. Beliau mah jangankan hanya ayatnya, tempatnya juga tahu itu. Pojok atas, pojok bawah. Saya juga bisa. Ini Quran disimpan di lemari pojok atas. Astagfirullah. Latih mulai sekarang, cukuplah Allah. Ya, dalilnya waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Apalagi kalau kita yakin Allah Maha melihat, selain kita jadi lebih mudah ikhlas, kita jadi nggak pernah merasa sendirian. Tidak ada sendiri, aku sendirilah, yang ada. Itu lagu kurang iman. Maaf ya, saya tidak mengatakan buruk kepada yang menyanyikan dan yang ngarang lagu ini. Mungkin secara dunia adalah yang sendirian, tapi kalau pakai iman enggak ada sendirian. Bagaimana kita sendirian? Sedangkan tubuh ini siapa yang menciptakan? Yang menghidupkan kita siapa? Jadi yang ngurus tubuh ini setiap saat aslinya siapa? Jawab. Jadi Allah tahu tidak? Bagus. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan insan, manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Bukan berarti Allah ada di sini, tapi sekujur tubuh kita ini milik Allah, dikuasai Allah, diurus oleh Allah. Kalau Allah nggak ngurus, siapa lagi yang ngurus tubuh ini? Jawab. Ibu kan pernah ngurus anak. Benar gitu ngurusnya? Ini pertanyaan agak ngejepet nih. Ya qadarullah saya dititipin 11 anak. Aduh, ngurus apa saya ini? Giliran ngasih nasihat juga nggak cocok dengan kelakuan sendiri. Ngasih contoh belum tentu bagus. Ngurus apa? Ngemandiin, paling pakai selang begitu. Mandiin, nggak bersih. Gosok gigi, ini dia sendiri yang disuruh gosok. Apa? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngurus anak dengan baik, betul ini? Apa? Makanya jangan sok berjasa, jangan sok penting. Ini ibumu nak, ya udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Nggak boleh ngomong gitu ya Bu. Mungkin di hati anak, atuh siapa suruh? Ya saya emang nggak pesan. Nggak boleh mikir gitu ya. Jadi Allah tahu keadaan kita. Yang ngurus kita siapa? Pernahkah kita lepas dari karunia Allah? Ini jawabnya sedikit. Pernahkah kita lepas dari limpahan karunia Allah? Pernah nggak Allah nggak ngurus kita barang seminggu gitu? Sehari? Sejam, semenit aja dicuekin oleh Allah? Enggak. Jadi kalau ada yang merasa, aduh hidup saya ini serba kekurangan, benar, kurang syukur, ya. Karena aslinya melimpah ruah karunia Allah. Aduh, kalau kita jadi ahli syukur,
pasti hidupnya pengen nangis karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ada yang kurang nggak sih karunia dari Allah ke kita? Tuh kan pelan jawabnya. Ada yang kurang tidak? Emosi ya. Biarlah. Makanya udahlah, nggak usah capek-capek mikirin yang nggak ada. Nggak mungkin Allah tuh pelit. Tinggal syukur, gampang kok mendatangkan nikmat tuh. La in syakartum la azidannakum dan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi yang Allah tuh udah jelas sekali ya. Kamu syukur ditambah nikmat. Udah nggak usah rewel. Allah udah tahu semua keadaan kita, tahu semua keperluan kita, masalah kita, bukan yang sekarang aja. Tahu keperluan kita besok, lusa, sampai kita nanti mati, Allah udah tahu keperluan kita. Gak usah rewel, kita enggak tahu. Benar? Enak kan kalau yakin ke Allah? Jadi masalah hidup kita tuh kurang yakin, akibatnya kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang taubat. Kalau dikumpulkan namanya kurang. Siapa yang nyebut kurang ajar? Sama jawabannya. Jangan sotoy ya. Jangan merasa sendirian karena tubuh ini juga diurus oleh Allah. Jadi kalau kita nggak merasa sendirian gimana ya, kita jadi gampang karena ada Allah, tinggal minta. Kalau ada apa-apa tuh minta ke Allah, Maha Dekat. Tadi surat Qaf ayat berapa mana ini Ustaz? Walaqad khalaqnal insan tadi 16 sampai 18 lah ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan nanti di yang ke-18-nya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidak ada satupun perkataan kecuali ada malaikat pengawas yang hadir yang selalu mencatat. Jadi kalau kita udah yakin Allah Maha Dekat, Maha Melihat, atau tinggal doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi kalau udah yakin Allah Maha Dekat, Maha Melihat, tinggal minta. Ya Allah, enak bener. Dan doa itu la yaruddu qada ila du'a, bisa mengubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Misal ya, ingat anak, maaf ya bagi yang belum dititipi anak, sebetulnya begini. Ini cerita dikit. Jangan ngobrolin anak kepada orang yang belum punya anak gitu. Jangan ngobrolin rumah kepada orang yang belum punya rumah. Rumah, cerita rumah, sedih yang nggak punya rumah. Ya. Jangan ngobrolin olahraga sehat seger kepada yang lagi kelenger ya kan. Itu dia menderita. Nah, Bu, Pak, kalau udah yakin Allah Maha Dekat, maka tinggal doa. Doa sebelum apa-apa tuh doa.
mau makan, mau tidur, bangun tidur, ke toilet, mau berpakaian, mau pergi, doa. Sebab segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Terjadi atau tidak terjadi sesuatu itu tergantung Allah. Misal nih Bapak ya, istri lagi ngomel nih Pak, misal, apa yang Bapak lakukan? Diam. Ada lagi? Shh. Jawab Pak. Tinggalin. Apa Pak? Kok nggak jelas begini nih lelakinya? Iko gimana? Kalau diomelin istri? Diam. Doa. Ya Allah, perlu diajarin doa. Doakan. Doa apa? Doa supaya ya ampun nih, astagfirullah. Ini tetap digemes berarti ini. Jadi kalau dari pihak mana aja ya yang lagi bunyi berbek misalnya, izin Allah bukan? Mau siapa aja yang lagi jengkel, nah yang lagi dijengkelin ingat ini izin Allah. Siapa yang bisa membuatnya diam? Bagus. Nggak usah. Kita gimana? Nggak usah gitu. Udah zikir aja. Zikir apa? Doa yang paling pas dalam situasi kejepit begitu. Innalillahi wa inna ilaihi nipasin kain kafan gitu. Benar, Bapak benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini adalah musibah. Ada lagi apa? Kalau jengkel, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini benar ini, karena setan kan ngepus kita supaya duel, ya kan? Supaya berantem. A'udzu billahi minasyaitonir. Ada lagi perkataan penting kalau ada situasi yang nggak enak kayak gini, apa? Pasangan dari innalillahi apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Emang udah episodenya nih kita. Allah tahu tidak kita mengucapkan innalillah? Allah dengar tidak ketika kita mengucapkan qadarullah? Tahu. Lalu Allah tahu tidak ketika kita jengkel kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Tahu? Semua setan itu makhluk ciptaan Allah, takluk kepada Allah. Gampang, bisa apa setan selain ngebisikin. Kalau dibuat dia setan, dibuat mingkem, nggak bisa ngebisikin kita. Ayo apa lagi sih? Doa apa lagi? Serius ini. Istighfar udah. Belum. Berarti istighfar. Istighfar doa bukan? Doa. Ampun ya Allah. Ini pasti diundang oleh dosa saya. Astagfirullah. Tadi saya ngomel ke orang, sekarang diomelin. Astagfirullah. Tadi saya buka HP, lihat yang bukan muhrim, bukan mahram, sekarang oleh yang mahromnya dimahromin, dimarahin. Astagfirullah, astagfirullah. Allah lihat tidak kita istighfar? Allah tahu tidak kita lagi menyadari kesalahan? Tebak siapa yang bisa menghentikan yang ngomel itu? Yang bisa ngebulak-balik hati siapa? Nah, begitu pikirannya, ya. Sebab sekarang diadu omongan yang puas siapa? Setan. Nafsu jadi berantakan. Udah
diam, istighfar. Lalu apalagi coba, doa apalagi kalau situasi lagi nggak enak begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma syaa fa'al. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Ada lagi, satu lagi. Apa? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, karena kejadian ini bisa membuat kita jadi sadar. Kan banyak orang yang jadi baik gara-gara situasi jelek yang disikapi dengan benar. Ada seorang ibu, anaknya sakit, repot. Pertama tangisannya adalah tangis sedih karena anak sakit. Tangisan lama-lama dari ya Allah anak sakit, kasihan, benar-benar sedih hati ibu melihat anak sakit. Lama-lama tetap nangis, tapi beda. Tangisannya tangisan tobat. Ya Allah, semua ini karena dosa saya, ampuni. Nangis sama air mata keluar, tapi temanya udah lebih dalam. Tadi cuman manusiawi, tapi sekarang sudah mulai menyadari. Lama-lama nangis juga. Tangisan syukur. Kok bisa syukur? Karena dengan anaknya sakit, ibu ini bisa merasakan nikmatnya baca Quran. Karena tiap hari jadi baca surat Al-Baqarah. Yang asalnya susah jadi enak. Malamnya jadi munajat. Setiap saat subuh, sebelum subuh bersimbah air mata. Sesuatu yang tidak dinikmati begitu lama. Dan lewat anak sakit bisa menikmati nikmatnya munajat, nikmatnya bersujud, nikmatnya dengan Al-Quran, dan nikmatnya mudah bersedekah. Sesuatu yang tidak ternilai lewat musibah. Ini harusnya kita begitu, bukan rewel. Mikir apa? Siapa serba salah, ngomong salah, diam salah. Bagus ditafakuri ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh, kita tidak boleh merasa sendiri. Allah lagi melihat reaksi kita, ucapan, pikiran, hati. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah. Dengar baik-baik ya, masalah ringan dan berat itu bukan masalahnya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalaupun berat, lalu Allah bikin ringan, jadi ringan. Walaupun masalahnya cetek sekali, tapi kalau tidak ditolong Allah, jadi berat. Berapa banyak masalah simpel menyengsarakan. Betapa banyak orang yang di ujian berat, tapi hatinya dilapangkan oleh Allah, jadi ringan. Begitu. Apalagi udah cukup segitu ceramahnya. Apalagi hikmahnya? Ya kalau merasa ada Allah, mudah doa, sholat jadi nikmat, khusyuk, dan kita jadi tenang karena kita tidak merasa sendirian. Kan yang bikin pedih itu merasa ditinggalkan, betul tidak? Merasa enggak ada yang perhatikan, merasa kita ngadepin semuanya sendiri, itu kan yang berat. Tapi kalau kita yakin ada Allah, penguasa langit dan bumi yang maha agung, yang maha baik, yang maha kuasa atas segalanya, yang maha kaya, yang maha berjanji, janjinya pasti ditepati, yang sangat perhatian, tidak pernah mengecewakan, dan kita tahu ada Allah,
pasti hidup ini akan kuat. Walaupun ada di tempat paling tersembunyi, terpencil, di penjara, para kekasih Allah kan tidak pernah kesepian. Ayo jangan ribet dengan selain Allah, habis waktu ini itu dengan model, dengan bukan tidak boleh punya dunia, tapi apa sih? Tapi saya takut tetangga saya biasa. Tetangga juga nanti pada meninggal, ya kan? Benar nggak sih? Dan mau ngapain juga? Tapi orang itu ngomongnya jelek banget, menyakitkan. Terus apa urusan kita dengan omongan orang? Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Sakit hati itu bukan karena dihina, sakit hati itu karena apa? Kurang iman. Benar, orang yang banyak sakit hati itu kurang iman. Merasa soleha apa ya? Masalah laki soleha, ya kan? Tuh si ibu itu sih banyak omong. Ini kan bukan penghinaan, itu fakta. Bu, jangan pelit dong. Kata siapa saya pelit? Nah, berarti nggak ngaku. Nih coba kalau ada yang berkata begini ya, Lebaran kemarin, sebagai manusia biasa, saya pasti banyak punya dosa dan kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaklumi karena saya ini manusia biasa. Ngapain ngomong kayak gitu? Bandingkan dengan yang satu ini. Bapak Ibu, saya sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadari sepenuhnya banyak perbuatan saya yang salah, yang tidak layak dilakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tebak mana yang lebih ikhlas? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama tuh nggak ikhlas sebagai manusia biasa. Nggak usah ngomong. Dia orang udah tahu dia manusia biasa, ya nggak, bukan Robocop, bukan. Kenapa pakai nyebut sebagai manusia biasa? Karena dia tidak mau disalahin. Nggak ikhlas, mengaku itu aslinya, karena dia bersembunyi dengan perkataan sebagai manusia biasa. Nggak usah ngomong gitu, banyak manusia biasa juga baik-baik aja ya. Kenapa jadi emosi begini saya ya? Makanya kalau mau minta maaf tuh nggak usah bertele-tele. Istriku, suami hanya makhluk biasa. Memang nggak usah bertele-tele. Mau minta maaf langsung aja, Pak. Bu, maafkan saya. Saya sadar betapa banyak perilaku yang tidak layak. Astagfirullah. Saya mohon maaf. Mohon maaf. Semoga saya bisa memperbaiki diri. Enak tidak begitu? Keberapa sekarang? Hah? Jam 11? Ya. Udah nggak apa-apa, sebetulnya bukan hanya jamnya yang keberapa sekarang. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Bukan salah Bapak. Bapak udah niat baik ngejawab. Cuma saya kurang fasih. Ini pelajaran ya, ini pelajaran. Dengar baik-baik. Ini. Jadi kalau kita bicara itu harus jelas. Jangan sampai orang salah memahami. Dan kalau kita menyimak juga harus jelas. Jangan sampai kita salah memahami.
Ini penting. Terima kasih ya Pak. Saya merasa tadi jadi nggak jelas ya kan. Berapa banyak masalah timbul karena kita tidak tepat dalam memberikan informasi. Ini pelajarannya. Terakhir yang kelima, terserahlah yang keberapa aja ya. Oh, ada dua lagi ya. Kalau kita tahu, Allah sudah tahu, mau ngapain kita curhat ke sembarang orang? Orang yang suka curhat di medsos, padahal ini nggak jelas siapa yang baca, mau apa? Orang yang sembarang curhat urusan pribadi keluarga kepada sembarangan, itu ciri orang yang nggak ridho ke takdir. Jangan sembarang curhat ke teman, sedang dia aja baru curhat ke teman lainnya. Yang kita curhatin itu kalau bukan ahlinya, dengar. Kalau kita ngobrol dengan orang yang kurang iman, curhat ke dia, udah bisa jadi nasihatnya ngaco, bisa berbalik tuh dengan nasihat yang merusak, dan dia jadi punya akses kayak kita buka pintu untuk terus masuk ke dalam kehidupan pribadi kita, dan dia bisa sotoy, sok tahu, menceritakan ke semua orang, ceritanya mau nolong, padahal bisa jadi nambah masalah. Stop curhat ke sembarang orang. Sebelum curhat ke orang, curhat dulu ke Allah. Lalu minta ke Allah, tunjukkan ya Allah jalan lewat siapa yang kau kehendaki. Jangan bicara ke orang sebelum minta ke Allah, dan nanti pilihannya harus kepada ahlinya. Jangan curhat kepada yang bukan ahlinya, karena kalau yang bukan ahlinya petaka. Dan kalau curhat ke orang juga, jangan berharap dari orang tersebut, tolonglah, hanya engkau Pak yang bisa menolong saya, tidak ada lagi selain Bapak. Musyrik, ya kan? Bicara secukupnya, karena yang bisa menolong hanya Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bu, saya dapat keluhan dari para suami yang lagi belajar memperbaiki diri. Ini istri saya ini segala dicurhatin ke suami, kelenger suaminya. Kalau yang nggak perlu mau, udahlah, nggak perlu dibahas, sayang waktu. Apalagi mau tidur, curhatnya yang horor. Udahlah, nggak akan beres. Dicurhatkan ke orang, kecuali sesudah curhat ke Allah, minta tolong ke Allah, bicara ke orang secukupnya, yang aman-aman saja. Bergabung jin dan manusia mau nolong kita, tapi Allah tidak menghendaki. Apakah terjadi atau tidak? Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan kita, kalau Allah melindungi kita, bisa celaka tidak? Dah, itu penting. Makhluk itu semuanya, yang baik dan yang jahat itu ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali milik Allah. Benar? Kalau kita bukan milik Allah, kenapa jadi begini? Dulu waktu SD nggak kayak gini kan? Si bunga.
Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua dong, jangan eot. Gak bisa, ini bukan punya kita nih, dan bukan kita semuanya. Makanya yang terakhir, sekarang terjadi ketidakadilan, kezoliman. Mama Rika Ngisriwil dan sana nyerbu Iran. Tidak ada salah apa-apa, tiba-tiba diserbu begitu dengan segala persenjataan yang canggih, dan kita juga jadi kaget. Ternyata Iran bisa melawan segitu kuatnya, nggak pernah kebayang. Padahal diblokade puluhan tahun. Dengar, yang terpenting Presiden ngentrum itu dan benyamuk itu semuanya makhluk Allah juga. Benar? Hanya mereka kepilih jadi contoh zalim, jadi jalan terjadinya kerusakan. Nanti pada waktunya bukan hanya yang kena bom yang meninggal, meninggal tuh yang nyuruh-nyuruhnya juga, dan juga kita. Benar? Emang meninggal harus karena perang? Tidak. Meninggal tuh karena waktunya tiba. Allah memerintahkan malaikat maut pencabut nyawa, nyabut nyawanya pada waktu yang ditentukan Allah, di tempat yang dikehendaki Allah, dengan cara yang Allah perintahkan. Jadi kalau lihat gini, wah kan sok, udahan nanti juga semuanya. Demi Allah pasti ada waktunya mati semuanya. Benar? Makanya kalau baca berita itu tidak boleh hanya sampai beritanya, nyambung ke Allah. Mereka semuanya makhluk ciptaan Allah. Ada yang dipilih bisa menyebut nama Allah, berjuang di jalan Allah. Ada yang jadi makhluk zalim. Aduh, balasannya nanti. Ini tidak semua urusan selesai di dunia. Berapa banyak penjahat yang tidak ketangkap, benar? Berapa banyak ketidakadilan yang tidak tuntas di dunia. Yakin Allah melihat segalanya, yakin ada akhirat tempat dituntaskan. Nah inilah salah satu yang penting. Jadi ketidakadilan, kezoliman enggak ada yang lepas. Di dunia mungkin tidak sempat diadili, akhirat enggak bisa lari. Makanya jangan kagum-kaguman sama makhluk-makhluk dunia ini, benar? Wah, ini jabatannya enggak lama kan, pasti berakhir jabatannya, pasti berakhir hidupnya, pasti diadili di akhirat nanti, enggak bisa lari. Wah, itu rumahnya kayak istana megah, di dunia juga stres ya, karena mikirin cicilan dan takut KPK. Dikubur kesiksa, di yaumul hisab penyesalan, di akhirat aduh. Jadi yang kadang di dunia, wah keren, itu pangkatnya hebat, coba nggak ada apa-apanya, nggak ada apa. Itu bukan tanda kehebatan, bukan tanda kesuksesan, bukan tanda keagungan, tapi itu tanda beratnya ujian. Kalau kita udah bisa lihat dunia ini nggak pakai kagum-kagum, lebih enak hidup ini. Tapi ibu jangan menggunakan ilmu ini untuk dengki. Teman punya tas baru bermerek. Kenapa ketawa kayak gitu? Belum nyoba ngejongkeng. Siapa itu tasnya misalkan 20 juta, tapi dia baru sedekah kemarin 20 miliar. Jangan menilai tas orang lain ya.
Kalau ibu mau pakai kantong kresek ya udah cukup, syukuri saja. Teman punya gelang emas langsung geleng-geleng. Buntung tuh tangan di akhirat. Lu ngapain ngomong buntung tangan di akhirat? Karena ibu pakai karet gelang, ini hisab ringan. Hisab gelangnya ringan, hisab mulutnya yang berat. Terima kasih, banyaklah berzikir supaya Allah menggolongkan kita orang yang selalu diingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Segitu. Terima kasih hadirin. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Hari ini hikmah Ramadan aja ya, dan bonus aja lah, nggak usah nanya ya. Apakah hikmah lainnya? Ini yang kedua ya. Ternyata kita tuh kuat saum 30 hari berturut-turut, benar? Allah ngasih tahu kita tuh kuat saum. Kenapa Senin Kamis nggak kuat? Padahal Allah udah ngasih tahu 30 hari kuat. Dengerin, hadirin. Aduh, tapi saya juga Syawal gak tamat-tamat ini. Ini ceramah ini rada nggak enak nih. Habis mau ceramah disuguhin. Ini juga lagi nungguin disuguhin. Ternyata kita kuat sholat malam. Buat yang jarang tahajud, qiyamul lail, Allah memberitahu kita bisa sholat malam. Ternyata kita bisa baca Quran banyak walaupun sibuk, betul tidak? Kenapa habis Ramadan jadi nggak baca lagi? Tuhan kita di bulan Ramadan siapa? Tuhan kita sesudah Ramadan siapa? Kenapa dibeda-bedain? Ini serius nih. Ternyata kita tuh bisa sedekah banyak. Ramadan kan dikit-dikit sedekah ya. Nah, habis Ramadan kembali kepada pelitwati. Ternyata kita bisa nahan marah. Waktu Ramadan kan saum. Betapa banyak kemampuan kita ibadah, kemampuan kita menjauhi maksiat yang terbukti kita bisa melakukannya di bulan Ramadan. Itu bekal agar 11 bulan sesudah Ramadan kita bisa melakukan hal yang sama, syukur lebih baik. Jelas Ibu Bapak? Jadi Ramadan itu adalah bukan berakhir dengan Ramadannya, adalah bekal untuk 11 bulan selanjutnya, bukan akhir dari sebuah kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Masya Allah hari ini banyak sekali. Ini saya ingat dulu ya, penghalang ini asalnya di sini, geser situ. Sekarang bapak-bapak lihat sampai mepet-mepet begitu. Kenapa banyak ibu-ibu yang datang, bapak-bapak sedikit? Kalau nyebut kerja ini gimana ini? Ini para pemilik perusahaan. Kan harus berbaik sangka ya kan? Dan ini para penentu kebijakan, jadi tidak usah ya. Tapi sesungguhnya nunggu panggilan. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga ada manfaat. Mari bersedekah. Bismillah ya. Tugasnya ada kan? Jangan suka ragu-ragu hadirin. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasad shadaqatun mimma. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai ini doang. Bapak silakan. 3 pertanyaan ya. Silakan Pak, maaf. Dek.
Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin curhat Pak Hakim, tapi tadi saya mendengar kita tidak boleh curhat kecuali kepada Allah dan kepada manusia, kepada ahlinya. Kepada manusia itu bertukar pikiran Pak, karena manusia tidak bisa nolong kalau Allah nggak nolong, betul tidak? Silakan sampaikan secukupnya Pak. Ya, jadi saya pikir kepada ahlinya, jadi saya bisa. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini terjadi di keluarga saya. Suami dari keponakan saya ini dia dokter agama. Gini, tidak usah detail ya. Ada sebuah keluarga, suaminya ada ilmu agamanya. Tapi kalau detail pada ingat ke bapak ya kan. Lanjut Pak. Ya, jadi dengan ilmu yang dia miliki tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Contohnya adalah kalau ketemu dengan pamannya, tentunya dia tidak menyapa assalamualaikum. Dan saya yakin dia tahu itu dari karena ada bilang wala saya apa tadi wala tamsif Baik, inti pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi keponakan yang dia juga ustaz ya, tapi sudah punya baik, ini mulai ngobrol nih Ibu. Satu aja ya Pak, bagaimana menyikapi saudara secara ilmu agamanya sudah banyak, bahkan berdakwah, tapi kepada kita sikapnya menurut kita tidak sesuai dengan ilmunya. Begitu pertanyaannya Pak. Satu, kalau ada orang yang sikapnya kurang baik, satu, ini izin Allah bukan? Ada izin Allah, ada ridho Allah. Yang terjadi itu izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Kalau itu perbuatan buruk, Allah tidak ridho. Kalau ada orang sikapnya kurang baik ke kita, menurut kita, satu, ini adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu nih bahwa kalau orang berilmu dan sikapnya tidak cocok, orang jadi nggak suka. Langsung jadi pelajaran. Kalau begitu saya harus cocok dengan perkataan dan perbuatan. Jadi beliau jadi guru yang mengajari kita contoh yang tidak boleh kita tiru. Dua, kalau ada orang yang sikapnya gak bagus kata-katanya, syukur. Bukan kita yang jadi dia. Benar? Coba ibu kalau kecopetan sabar atau syukur? Nah, bingung. Nyebut syukur takut kecopetan, nyebut sabar takut salah. Jadi pinter tadi dua-duanya katanya. Kalau ibu bahagia banget ya. Kita harus sabar, kita juga harus syukur. Untung bukan kita yang jadi copetnya, benar? Oh, kalau nggak dilindungi Allah, kita bisa nyopet ini. Kalau tidak diberi hidayah, jadilah presiden zalim seperti itu. Tiga, teruskan jangan ini. Teruskan. Syukur. Yang pertama tadi ladang ilmu. Dua, ladang syukur. Tiga, ladang apa? Kita ladang tafakur. Kenapa ini menimpa saya? Jangan-jangan ini teguran dari Allah karena kelakuan saya pun sama, cuma saya enggak ngaku gitu. Karena orang yang selalu fokus kepada kesalahan orang lain, dia tidak bisa lihat kesalahannya sendiri. Astagfirullah, ada orang gini ke saya, jangan-jangan
ini persis dengan saya nih, cuma saya nggak ngaku. Lalu yang keempat, ladang taubat. Astagfirullah, ampuni ya Allah. Ini orang sikapnya nggak enak. Perbuatan, perkataan orang yang nggak enak itu penggugur dosa. Kalau kita bawa taubat, ini bukanlah dosa saya mendapatkan keadaan nggak enak. Dalilnya As-Surah ayat 30. Astagfirullah. Anak kelakuan nggak enak ke kita, istighfar. Istri kelakuan nggak enak ke bapak bagaimana? Istighfar. Suami kelakuannya enak ke ibu, istighfar. Bu, ibu jarang bersyukur gitu. Lalu apalagi ladang riadoh, melatih diri untuk sabar, melatih diri untuk memaafkan, melatih diri untuk mendoakan kebaikan. Gitu Pak. Kalau nggak ada dia, kita kurang latihan. Betul tidak? Nggak ada ruginya kalau orang kayak gitu. Yang rugi itu kita kayak gitu, atau kita tidak jadi lebih baik gara-gara orang itu. Nggak boleh sakit hati. Gitu Pak. Jadi kita maju aja terus. Terakhir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Gimana kalau kita puasa meniatkan untuk anak, misalkan dimudahkan ujian atau lagi dalam masa-masa sulit? Baik. Terima kasih Ustaz. Bagaimana? Waalaikumsalam. Bagaimana kita puasa agar anak dimudahkan ujian? Gini aja Bu. Puasa apa namanya ya? Puasa ujian. Ibu mending saum Senin Kemis atau saum Daud dan memperbanyak doa untuk anak. Tadi ada yang nanya, anak saya pengen masuk angkatan, saya baca Yasin 41 kali. Apakah kami atau mengundang orang? Gini ya, yang menentukan masuk atau tidak itu adalah Allah. Apa yang dilakukan, kalau baik istiqoroh sing jadi, kalau enggak jangan. Kalau berani begitu bagus. Jadi gimana nih, kita perlu mengundang orang 41 orang supaya, saya juga belum tahu kenapa 41 ya. Agok 1000. Begini, yang paling penting justru yang bersangkutannya baca Quran. Kalau anaknya baca Quran, yang mana kira-kira semua ayat Quran baik, tapi ada satu ayat, satu surat yang kalau membacanya barokah dan kalau meninggalkannya hasrah, yaitu penyesalan, yaitu surat Al-Baqarah. Iqra surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, fa inna, karena sesungguhnya membawanya barokah dan tarkaha hasrah, meninggalkannya kerugian. Baca coba surat Al-Baqarah dengan niat, ya Allah saya baca karena saya ingin mendapatkan keridhoanmu, keberkahan darimu. Tamatkan kalau bisa setiap hari, bagus, karena banyak bacaannya. Oh luar biasa sekali ya. Saya mengumpulkan testimoni orang-orang yang belajar ikhlas membaca surat Al-Baqarah, yang sakit jadi sembuh, yang gak dapat kerjaan jadi dapat, yang belum dapat jodoh jadi dimudahkan, yang susah punya anak jadi punya anak, yang berhutang jadi lunas. Tapi surat Al-Baqarah kan panjang. Atau gimana, hadirinmu yang pendek bukan Al-Baqarah ya. Paling panjang surat Al-Baqarah itu. Ibunya Syekh Ali Jabir
yang saya lihat dalam penjelasan beliau waktu beliau hidup, ya, tidak pernah lewat satu hari pun kecuali baca Al-Baqarah, baru melanjutkan dengan satu juz lainnya. Jadi yang Al-Baqarah tiap hari tamat, yang 30 juz sebulan tamat. Hasilnya anaknya dimudahkan oleh Allah jadi ulama. Dah Bu, daripada ngobrol, daripada scrolling, mending baca surat Al-Baqarah. Aneh orang yang banyak ngobrol, banyak buka medsos, apa manfaatnya kalau tidak membuat iman kuat dan jadi amal soleh? Mendingan baca Quran, jelas satu huruf satu kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Al-Baqarah itu 25.500 huruf, berarti 1/4 juta lebih berbuat kebaikan dalam tempo 1 jam. Ada yang rumahnya berantem melulu, baca itu surat Al-Baqarah di rumah. Suami istri baca, enggak berantem karena panjang, ya kan? Jadi mereka belum selesai. Jadi mereka banyak zikir, jadi tenang, hilang semangat ngambeknya. Allah yang hilangin. Kalau orang baca Quran, setan gak mempan, jin gak mau masuk, setan akan pergi, sihir gak mempan. Kalau rumah-rumah ibu, maaf bapak, merasa ini mudah bertengkar, ribut melulu, dikit-dikit meledak, kayak botol soda, kocok segitu, meledak lagi. Baca Al-Baqarah Pak, insya Allah nanti jin gak masuk, setan gak masuk, yang ngumpul malaikat. AC dingin, gak pernah baca Quran, panas. Rumah lapang, gak pakai baca Quran, sempit. Ribut melulu nanti di rumahnya. Anak gak nurut, tantrum melulu, cucu rewel aja. Baca Quran, sing ikhlas. Bu, jangan jadi ratu scrolling. Sampai nyolek suami juga. Ini serius, udah jangan edik. Oh terakhir, jangan pinjol. Aduh, saya dapat banyak input. Pinjol itu benar-benar kemudahan yang jadi bencana. Dan sebagian besar yang menggunakan pinjol adalah pinjolwati. Bacanya perempuan. Karena ada yang kebutuhan, ada yang gaya hidup. Kalau orang sudah sekali pakai pinjol, merasa mudah, itu gali lubang tutup lubang. Nanti makin berbunga, pinjam lebih banyak, ini pinjam, bisa puluhan pinjol nanti. Ada yang legal, ada yang non legal. Dan nanti kalau udah mulai susah bayar, nyebar itu. Ancamannya tuh, aduh, seperti orang yang tidak punya moral, bisa stres itu. Beberapa waktu yang lalu di masjid juga ada bapak-bapak nangis terseduh-seduh. Pinjol pakai nama temannya. Hati-hati. Kalau nanti dalam kepepet, banyak tobat, baca Quran yang banyak. Jangan coba-coba membuka pintu haram pinjol, haram itu. Bunga berbunga, nauzubillah. Ibu-ibu, ini serius nih Bu. Saya baru dengar pemakai pinjol terbesar daripada lelaki adalah perempuan.
Dan yang paling parah, pinjol digunakan untuk judol. Udah pasti itu benjol. Astagfirullah. Saya mau bergabung dengan barisan anti pinjol karena kemudahan ini ternyata jebakan. Orang memudahkan itu, para pengusaha pinjol tuh bukan niat nolong orang, tapi niatnya adalah mendapat uang sebanyak-banyaknya, dimudahkan tapi untuk meres orang. Mudah-mudahan OJK mengadakan survei dan penelitian yang objektif tentang korban pinjol ini, yang banyak sekali orang yang akhirnya putus asa. Ada nggak nih orang OJK yang menyimak? Tolong Pak OJK adakan penelitian objektif, survei yang kredibel, bagaimana dampaknya pinjol ini kepada kehidupan masyarakat. Jangan sampai kemudahan ini ternyata menjadi bencana bagi keluarga-keluarga, terutama yang belum kuat ya imannya, sehingga mudah memakan yang haram, menggunakan yang haram, dan akhirnya kebelit, jadi hancur-hancuran keluarganya. Tidak sedikit korbannya, dan saya pikir OJK juga nanti di akhirat akan dituntut. Maaf ya, ngomong minta tolong tapi nuntut ya. Terima kasih Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang menciptakan alam semesta, wahai yang menciptakan diri kami, yang membentuk rupa kami, yang mengurus diri-diri kami setiap saat. Ya Allah, tiada satupun yang ada di jagat semesta ini kecuali milik-Mu dalam kekuasaan. Wahai yang maha tahu segala-galanya, Engkau sudah tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Allah, kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Masih sering ragu kepadamu, masih sangat jarang mensyukuri nikmat-Mu, padahal karunia dari-Mu melimpah setiap saat, melimpah ruah. Ampuni kami jarang bersyukur, bahkan betapa banyak titipan-Mu, karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa, menjadi jalan kami sombong, zolim. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika Engkau uji, padahal ujian dari-Mu pasti seluruhnya baik, hanya untuk kebaikan kami. Ampuni kami sering tidak ridho kepada takdir ya Allah, sering berburuk sangka kepadamu, bahkan sering kecewa dengan takdir-Mu, padahal Engkaulah yang maha baik, yang menginginkan kami selamat dunia akhirat. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan kami. Engkau tahu hati kami lebih banyak bergantung kepada selain Engkau. Ampuni segala kemunafikan kami. Engkau sudah lihat segala kebohongan kami, topeng-topeng kami. Ampuni segala kesombongan kami ya Allah, padahal yang kami sombongkan adalah titipan. Ampuni kedengkian di hati kami kepada orang beriman. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka qalban salim. Karuniakan kepada kami qalbun salim,
hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bening, hati yang selalu ingat padamu, hati yang yakin kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolong ya Rabb, agar hati ini menjadi hati yang tidak bisa lupa kepadamu. Dimanapun, kapanpun, hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan biarkan jamaah yang hadir, yang menyimak, yang galau kecuali Engkau tentramkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dililit hutang Engkau lunasi ya Allah, yang kekurangan Engkau cukupi dengan rezeki yang halal berkah, yang sedang bingung Engkau beri petunjuk, yang belum mendapatkan pendamping Engkau berikan jodoh terbaik, yang belum berumah tangga Engkau titipkan rumah tangga sakinah. Ya Allah, jangan biarkan yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya selalu bersama Quran-Mu, nikmatnya beramal soleh, nikmatnya istiqomah. Ya Rabb, bila waktunya tiba, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah, cahayai kubur kami, mudahkan hisab kami, jadikan kami ahli surga. Kumpulkan bersama orang tua, keluarga, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara kita di Palestina